Oke, kita kembali di pelajaran sosiologi. Kali ini kita lanjutkan di bab 3 tentang perbedaan, kesetaraan, dan harmoni sosial. Oke, jika kita berbicara tentang perbedaan, kesetaraan, dan harmoni sosial, nah di sini berarti satu yang kita bahas adalah paham partikularisme. Di sini untuk paham partikularisme sendiri, ini adalah satu perilaku di mana kepentingan pribadi itu lebih diutamakan daripada kepentingan umum. Atau secara lingkup besarnya, di sini dikatakan aliran politik, ekonomi, atau kebudayaan di mana lebih mementingkan kepentingan daerahnya sendiri, atau kelompoknya sendiri, atau mungkin sukunya sendiri. Jadi bentuk partikularisme ini bisa dibilang ya ada ya, secara umum itu ada di setiap kelompok ya. Jadi bisa dibilang juga seperti naluri ya. Pokoknya yang diutamakan ya diri sendiri dulu, yang diutamakan keluarga dulu, yang diutamakan ya kelompoknya dulu, baru kelompok lainnya ya. Ini juga kalau dilihat dari sisi lain, ini satu bentuk soliditas ya, satu bentuk soliditas di mana kita itu memperjuangkan kelompok, memperjuangkan suku, memperjuangkan daerah. Nah, itu dilihat dari satu sisi. Tapi dilihat dari sisi lainnya, partikularisme ini juga menjadi sesuatu yang buruk ya. Bisa jadi menjadi sesuatu yang baik, bisa jadi menjadi sesuatu yang buruk. Jadi dilihat dari sisi mana. Sama seperti misalnya pisau gitu ya. Pisau jika dipegang oleh orang yang benar, diperlakukan dengan cara yang benar, maka akan menjadi sesuatu yang baik. Tapi jika pisau tersebut dipegang dengan cara yang salah, dipergunakan dengan cara yang salah oleh orang yang salah, maka akan menjadi sesuatu yang buruk juga. Nah, di sini kita belajar tentang partikularisme, bagaimana supaya kita tidak salah menggunakan, tidak salah memegang. Ya, jadi di satu sisi partikularisme ini sesuatu yang mempererat, ya, mempererat antar satu kelompok atau satu golongan. Tapi di sisi lain juga bisa memecah belah, ya. Nah, jadi kita harus tahu menempatkan kapan kita mementingkan kepentingan kita, kapan kita mengutamakan kepentingan umum. Nah, partikularisme yang di sini yang kita bahas adalah partikularisme kelompok ya, yang ada hubungannya nanti dengan perbedaan sosial. Jadi mengutamakan kepentingan sendiri karena dilihat memang ada perbedaan, makanya saya lebih mengutamakan kelompok saya, contohnya seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Jadi ada satu bentuk contoh gitu ya. Misalnya ada satu proyek, ada satu kerjaan di mana mandornya atau pemimpin dari pekerjaan tersebut membutuhkan 10 tenaga kerja. Ya. Kemudian dia mengambil tenaga kerja yang berasal dari tempatnya dia. Jadi si A, seorang mandor atau pemimpin, dia mengambil tenaga kerja dari daerah A, padahal dia melakukan pekerjaan itu ada di daerah B, di mana di daerah B itu ada banyak orang juga yang membutuhkan pekerjaan. Tapi karena ada satu yang namanya partikularisme, si A merasa di daerah A juga banyak orang yang membutuhkan kerja, akhirnya dia mengambillah pekerja dari daerah A. Nah, ini kan satu bentuk mengutamakan kepentingan daerahnya seperti itu. Kemudian dia mempekerjakan di daerah B. Nah, di satu sisi dia positif ya, di satu sisi dia memajukan ya, dia
memberdayakan, ya, dia berpengaruh positif kepada sukunya, kepada daerahnya, ya, kepada kelompoknya, kelompok A gitu. Tapi di sisi lain itu menimbulkan kecemburuan sosial untuk daerah B, di mana ada kelompok B yang merasa tidak diajak atau tidak diikutkan bekerja. Nah, bagaimana supaya bisa menjadi sesuatu yang baik? Kita harus berpikir juga. Jadi bisa jadi mungkin satu solusinya boleh mengambil pekerja dari daerah A, tapi juga tidak semuanya. Jadi mungkin 50-50, 50 dari pekerja A, kemudian diambil 50 dari pekerja B. Jadi merasa kepentingan pribadinya atau kepentingan kelompoknya itu tetap bisa berjalan, tapi di sisi lain juga kepentingan umumnya pun berjalan, ya, bukan hanya memajukan kelompoknya saja, daerahnya saja atau sukunya saja, tapi juga kepentingan umum juga berjalan. Nah, ini yang dikatakan bahwa partikularisme itu tadi bisa menjadi sesuatu yang salah, bisa menjadi sesuatu yang bagus juga, ya. Dilihat dari lebih dari dua sisi, dilihat dari banyak sudut pandang seperti itu. Selanjutnya, kalau misalnya kita berbicara tentang partikularisme, ya, itu nanti hubungannya juga dengan perbedaan, ya, karena kita berbicara tentang kelompok, suku, daerah, kepentingan pribadi, berarti kita berbicara tentang perbedaan. Ada satu bentuk perbedaan yang kadang kita lihat kalau misalnya di sekolah-sekolah gitu. Ada satu kelompok yang istilahnya kalau mereka berkelompok, berteman gitu ya, mereka bisa berteman dengan orang yang sejenis. Jadi kelompok A yang orang-orangnya mungkin menyukai anim gitu ya, nah, mereka akan berkumpul, kemudian mereka bersama-sama berkelompok karena mungkin salah satu bentuk kelompok kan di dalamnya juga ada sesuatu yang sama, apakah itu tujuan yang sama, visi misi yang sama, dan kesamaan hobi dan lain sebagainya. Ya, makanya dalam satu kelompok itu ada sesuatu yang sama. Ini juga kadang yang menyebabkan kita lebih memiliki ikatan dengan kelompok, ya, kelompok kita, sehingga kita bisa jadi lebih mengutamakan mereka. Tapi yang perlu di garis bawahi adalah ada kepentingan umum, ya, ada kepentingan pribadi, ada kepentingan umum, ya. Kita juga harus pertimbangkan. Jadi kalau harus memutuskan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan umum, putuskanlah di mana kepentingan umum itu lebih didahulukan, ya, di atas dari kepentingan pribadi. Jadi kalau misalnya berat bagaimana? Ya setidaknya kalaupun berat ya 60-40. 60 itu kepentingan umum, 40 itu kepentingan pribadi. Nah, kalau masih berat ya mentok tidak bisa ditawar lagi ya di 50-50. Kepentingan pribadi 50, kepentingan umum 50 seperti itu. Karena kepentingan umum lebih banyak, lingkupnya lebih luas. Lebih kalau kita berbicara tentang manusia, lebih banyak manusia yang terlibat di sana, lebih banyak manusia yang membutuhkan di sana. Nah, itu yang harus kita pertimbangkan. Jadi kalau kita berbicara tentang menyelamatkan nyawa, ya, kepentingan pribadi atau kepentingan umum, berarti ada lebih banyak kepentingan umum, ada lebih banyak nyawa di sana yang harus diselamatkan dibanding dengan kepentingan pribadi seperti itu. Selanjutnya berbicara tentang partikularisme, juga ada hubungannya dengan perbedaan sosial. Ini ada data yang dikutip dari berbagai sumber, ya. Kita ingatkan kembali, di sini ada lebih dari 300 kelompok etnis atau suku bangsa di Indonesia, kemudian ada 1.340 suku dengan 742 bahasa, ya. Selanjutnya juga terpisah, ya, di 17.504 pulau, ya.
di mana 16.056 pulau telah memiliki nama baku. Jadi kondisi Indonesia seperti ini, ya, ada banyak sekali ragam suku bangsa di Indonesia. Ini pastinya perbedaan kita, ya, perbedaan dalam masyarakat kita itu sangat banyak sekali. Nah, di sini mengutip dari pendapat para ahli, ada Usman Peli yang mengatakan bahwa masyarakat majemuk itu dikategorikan menjadi dua hal, yaitu masyarakat dengan pembelahan horizontal dan vertikal. Hal ini menunjukkan bahwa struktur masyarakat ditandai dengan dua ciri yang bersifat unik, yaitu secara horizontal dan vertikal. Secara horizontal ditandai dengan kenyataan adanya kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku, agama, bangsa, adat, dan kedaerahan. Kemudian yang vertikal itu struktur masyarakatnya ditandai dengan adanya perbedaan antara lapisan atas dan lapisan bawah. Jadi nanti kita akan pelajari di slide-slide selanjutnya tentang perbedaan secara horizontal dan vertikal ini. Ya, jadi dalam masyarakat baik itu diciptakan dengan sengaja ataupun tidak sengaja, kalian pelajari ataupun tidak kalian pelajari, kalian bisa melihat di masyarakat kita bahwa pelapisan-pelapisan struktur-struktur sosial itu di masyarakat itu ada. Ya, mereka yang disebut para ekonomi lemah, ya, orang kaya, itu kan salah satu bentuk struktur sosial. Ada yang orang kaya, konglomerat, ya. Kemudian ada juga struktur sosial yang sifatnya horizontal, itu misalnya agama, kalau kita berbicara agama ya, ada agama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, ada Konghucu. Nah, nanti kita jelaskan lebih lanjut lagi tentang ini. Perbedaan sosial ini, ya, jadi di Indonesia kita harusnya tanpa perlu belajar secara teori gitu ya, tapi dari kehidupan sosial kita sehari-hari, kita harusnya sudah bisa memaklumi, ya, seperti halnya hidung, ya. Bapak ibaratkan ke hidung gitu. Ketika kita masuk ke sebuah ruangan, kemudian di ruangan tersebut mungkin berbau misalnya bunga melati. Ya, ketika kita masuk, hidung kita merespon, "Oh, ini ada bau bunga melati nih." Ada perbedaan bau di luar dengan di dalam. Ketika kita masuk ke dalam, perbedaan bau, ada bau bunga melati. Dalam waktu mungkin 1 menit, 2 menit, 3 menit, dalam waktu yang tidak lama, bau bunga melati ini lama-lama bisa menghilang, bisa bahkan bisa tidak tercium lagi kalau kita ada di dalam satu ruangan tersebut. Ini satu bentuk adaptasi, ya, di mana hidung kita lama-lama, oh, baunya hilang. Padahal baunya tidak hilang, tapi oleh hidung kita itu sudah istilahnya sudah tidak dianggap lah seperti itu ya. Kalau misalnya lebih jelasnya mungkin bisa guru IPA yang menjelaskan tentang itu. Nah, begitu juga kita di Indonesia, ya, kita di Indonesia itu ada banyak sekali ragam suku bangsa, ragam budaya. Seharusnya kita yang sehari-hari bersentuhan dengan perbedaan itu, ya tidak mempermasalahkan tentang perbedaan sosial, ya. Dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang kita miliki, berbeda-beda tapi tetap satu juga, ya kita terlahir dalam satu lingkungan perbedaan, dan kita sudah dalam keseharian kita bersentuhan dengan itu, makanya perbedaan itu jangan sampai menjadi sebuah permasalahan di kita, ya. Jangan sampai karena saya suku A, dia suku B, saya dengan dia tidak boleh bersatu karena kami berbeda suku, beda ideologi dan lain sebagainya. Ya. Jadi kita harus bersatu di tengah perbedaan sosial kita, ya, di tengah perbedaan secara horizontal maupun secara vertikal, ya. Persatuan kita menjadi sesuatu yang penting. Itu adalah satu bentuk struktur sosial. Ya, jadi kalau kita berbicara tentang struktur, kan ada struktur yang halus, yang kasar dan lain sebagainya, ya, lembek, keras dan lain sebagainya. Nah, ini jadi semakin banyak strukturnya, semakin banyak perbedaannya, itu justru memperkaya bangsa Indonesia, ya, memperkaya keadaan, memperkaya budaya yang ada di Indonesia.
Kemudian dalam struktur sosial kita bahas tentang tokoh ya. Di sini ada Surjono Sukanto yang melihat bahwa struktur sosial ini adalah sebagai sebuah hubungan timbal balik antara posisi-posisi sosial dan peranan-peranan sosial. Jadi hubungan yang ada dalam masyarakat tadi ya di tengah perbedaan agama, perbedaan suku, ya. Kemudian dari Abdul Shani yang melihat sebagai sebuah tatanan sosial dalam kehidupan masyarakat. Ya, jadi menurut Abdul Shani di sini dikatakan bahwa ada ciri-ciri struktur sosial. Yang pertama, struktur sosial ini mengacu kepada hubungan sosial yang sifatnya pokok, ya, yang dapat memberikan bentuk dasar kepada masyarakat dan memberi batasan-batasan pada kegiatan yang mungkin dilakukan oleh organisasi dalam masyarakat. Kemudian yang kedua, struktur sosial mencakup semua hubungan sosial antara individu pada saat tertentu. Oleh karena itu, struktur sosial dapat disebut sebagai aspek non-proses dari sistem sosial. Dalam sistem sosial, struktur sosial cenderung bersifat statis. Struktur sosial merupakan kerangka acuan yang utama dalam setiap studi tentang keteraturan hubungan-hubungan sosial dalam masyarakat. Kemudian, struktur sosial yang ketiga meliputi seluruh kebudayaan dalam masyarakat. Hubungannya dengan derajat dari susunan sosial masyarakat. Dengan demikian, struktur sosial dapat dipandang sebagai suatu hal yang ada pada setiap terjadinya hubungan sosial antar manusia dalam kurun waktu tertentu. Hal ini meliputi perilaku, perasaan, kepercayaan, serta unsur-unsur kebudayaan lainnya. Yang keempat, ini adalah struktur sosial merupakan realitas sosial yang sifatnya statis dan memiliki kerangka yang membentuk suatu tatanan.